Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, segenap kaum muslimin rahimakumullah, hadirin pengajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah, para pimpinan Muhammadiyah daerah maupun cabang se-Pekalongan. Yang pertama, marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan berkenannya pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama dalam pengajian Ahad pagi yang sangat regeng sekali. Saya rasa yang hadir ini ada sekitar 10.000 orang. Yang kedua, saya merasa sangat berbahagia dapat hadir pengajian di Masjid Darul Iman, pimpinan cabang Muhammadiyah Pekalongan Timur pada pagi hari ini. Pengajian di tengah-tengah OPEX. OPEX itu orang Pekalongan. Jadi terkenal, itu istilahnya OPEX. OPEX itu biasanya pedagang, para pedagang, para pengusaha. Itu OPEC. Dulu Mas Adi Sasono, ya, itu salah satu tokoh OPEC, itu Mas Adi Sasono, itu mengatakan dulu di Pekalongan itu 90% pedagang, 10% pegawai. Setelah usum itu musim, setelah musim sekolahan, dulu banyak yang tidak sekolah tapi malah menjadi pedagang. Setelah musim sekolah, banyak yang sekolah, angka itu berbalik menjadi 90% pegawai, 10 pedagang. Jadi kata Mas Adi Sasono, sekolah di Indonesia itu merusak kultur pedagang, gitu. Merusak semangat entrepreneurship. Itu kata Mas Adi Sasono. Saya nggak tahu benar apa enggak. Ya. Mas Adi Sasono itu tokoh Pekalongan. Dia masih cucu keponakan dari Bapak Ranu Wiharjo. Ya. Pak Ranu Wiharjo itu adalah pendiri, perintis dan pendiri Muhammadiyah cabang Pekalongan. Namanya Pak Ranu Wiharjo. Pak Ranu Wiharjo itu punya istri namanya Ibu Ranu Wiharjo. Habis saya nggak hafal namanya ya. Punya istri namanya Ibu Ranu Wiharjo. Ibu Ranu Wiharjo itu berasal dari Paraan, Temanggung. Ibu Ranu Wiharjo itu punya adik namanya Muhammad Rum.
yang kemudian terkenal menjadi bernama Meister Muhammad Rum. Pernah menjadi Menteri Luar Negeri, kemudian beberapa kali menjadi menteri, ketua delegasi Indonesia dalam melakukan perundingan dengan penjajah Belanda di Den Haag sana, sehingga menghasilkan perjanjian yang sangat terkenal namanya perjanjian Romroyen. Namanya perjanjian Romroyen yang berisi penyerahan kedaulatan Indonesia kepada pemerintahan baru Republik Indonesia. Nah, pada waktu di Paraan Temanggung, ini pengajiannya begini-begini aja ya. Nanti kalau yang tentang ilmu-ilmu agama Islam, ngundangnya jangan saya bukan ahli ilmu agama Islam, bukan ulama. Saya ini enggak ahli apa-apa, hanya ahli nanti suatu ketika ahli kubur. Ya. Ya, saya dulu di politik, ya, jadi politikus. Saya itu dulu politikus. Saya itu di Parlemen Pusat, di DPR Pusat 4 periode. Nah, politikus itu dari kata poli dan tikus. Poli itu banyak, tikus itu ya tikus. Maka banyak politisi yang menjadi tikus. Saking besarnya tikus, kucingnya nggak berani membunuh tikus. Bahkan kucing itu KPK, yang menjadi kucing itu maunya KPK, tugasnya menangkap tikus itu tadi. Tetapi karena tikusnya besar sekali dan kucingnya kecil, kurus, kurang makan lagi, maka kucingnya tidak berani. Jangankan menangkap tikus, bahkan melihat tikus sudah ngeper, gitu, udah ngeper. Jadi saya nanti kalau ceramah agama, nanti yang diundang Profesor Dr. Yunahar Ilyas, atau Dr. Abdul Mukti, atau ya banyak lah, pokoknya bukan saya. Ya, saya agak umum saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika di Paraan terjadi epidemi itu gegeblok, terjadi sebuah penyakit menular yang ganas dan meluas, yaitu penyakit pes pada waktu itu. Nah, Meister Muhammad Rum waktu itu masih kecil, tinggalnya di Paraan, itu putra lurah Paraan. Nah, lurah itu kepala desa. Jadi bapaknya Rum itu kepala desa di Paraan. Kalau kakek saya itu lurah di Karanganyar Solo sana. Jadi saya cucu lurah. Waktu kecil saya kalau ditanya pengen menjadi apa, konon saya menjawab pengen menjadi lurah. Karena lurah itu lurah dulu, rumahnya joglo, pendopo besar, halamannya luas. Saya ingat betul itu. Rasanya menarik sekali gitu. Nah, di Paraan terjadi epidemi atau endemi, lalu orang sama mengungsi. Nah, Meister Muhammad Rum itu mengungsi ke rumah kakaknya di Pekalongan. Jadi Rum itu kecil besar di Pekalongan. Ikut kakaknya itu. Kakaknya sedang merintis dan mendirikan Muhammadiyah cabang Pekalongan. Wah, dia ditentang oleh banyak orang karena mendirikan agama baru namanya Muhammadiyah. Dituduh agama baru begitu.
dihalang-halangi, rumahnya dilemparin, punya tokonya kemudian yang membeli sedikit. Orang yang tadinya mau membeli, begitu dia mengembangkan Muhammadiyah tidak mau membeli. Itu diceritakan dalam buku yang ditulis oleh Master Muhammad Rum. Judulnya Diplomasi sebagai Ujung Perjuangan Politik. Itu bukunya Rum. Nanti ibu-ibu baca buku itu. Ada cerita, salah satu judul dari dalam buku itu berjudul Rum itu Anak Muhammadiyah. Enggak ada yang tepuk tangan ya. Rum itu anak Muhammadiyah. Rum ya. Dia di Pekalongan ini dia bercerita pada waktu masih remaja itu, Rum itu suka menghadiri apel atau rapat akbar di alun-alun. Enggak tahu alun-alun mana? Di mana? Apel akbar di alun, tablik akbar atau apel akbar di alun-alun, yang berceramah itu sekitar 1 bulan sekali, 2 bulan sekali di alun-alun Pekalongan. Yang berpidato itu 2 orang, yang satu namanya Hos Cokro Aminoto, Haji Omar Said Cokro Aminoto. Cokro Aminoto itu raja Jawa tanpa mahkota. Julukannya itu raja tanpa mahkota. Dia ketua syarikat Islam, pendiri syarikat Islam dari Surabaya. Karena dia pedagang kayak orang Pekalongan, rumahnya besar, kamar-kamarnya banyak. Itu sekaligus dijadikan tempat kos para mahasiswa, para pelajar. Yang kos di rumahnya Cokro Aminoto itu ada Bung Karno, ya, yang kemudian jadi presiden, Kartosuwiryo, tokoh DITII, ya. Ada bukan Nyoto, Semaun, iya Semaun, yang menjadi tokoh PKI, Semaun. Ada filmnya itu, nanti ditonton, filmnya judulnya Cokro Aminoto. Yang kedua, jadi yang berpidato itu 2 duet. Yang satu Cokro Aminoto, dia tokoh gerakan, politikus ulung, negarawan, pejuang melawan Belanda, ya. Pidatonya dengan retorika yang naik turun, membakar semangat orang Pekalongan. Gitu. Dia seorang orator. Orator itu ahli pidato. Ahli pidato itu yang diomongkan tidak mutu pun menarik. Itu ahli pidato. Yang diterangkan soal sepele saja, tapi kok semangat berapi-api, menarik. Itu namanya orator. Ada juga orang yang bukan orator, ilmunya banyak, yang dipidatokannya, isi pidatonya penting, tapi karena bukan orator nggak menarik, yang dengerin ngantuk, lalu bilang ngomong apa kui, padahal penting. Itu maka seringkali orator itu menipu dalam tanda kutip, ya. Menipu. Yang dipidatokan nggak mutu, tetapi karena dia orator, menarik. Marilah kita selalu berjuang, saudara sekalian, berjuang dengan harta, nyawa, dan jiwa kita. Padahal kan itu kan cuma, ayo kita berjuang gitu aja kan. Tapi pidatonya, tangannya ke kanan naik ke atas, kiri naik ke atas, dengan gaya teatral gitu kan. Kadang-kadang salah juga tangannya. Semuanya sudah saya pikirkan. Saya pikirkan kok tangannya malah keluar.
Mestinya kalau saya pikirkan itu tangannya masuk ke dalam kan, sudah saya pikirkan, saya rasa di hati saya, tangannya begitu, tapi saya rasa di hati saya, lo malah keluar. Nah, itu seringkali gitu orator itu sekalian. Nah, yang pidato yang kedua namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Ahmad Dahlan ini bukan orator. Pendiri Muhammadiyah, ketua Muhammadiyah itu bukan orator, orang yang suka pidato panjang-panjang. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu orang yang disebut sebagai man of action. Ahmad Dahlan itu man of action. Man of action itu artinya orang yang banyak bekerja konkret. Itu man of action. Ya. Kalau man of reflection itu orang yang gemar berpikir. Tapi seringkali tidak ada yang dikerjakan, yang konkret tidak ada yang dikerjakan. Beda lagi dengan man of feeling. Man of feeling itu orang yang perasa, sukanya menafsir-nafsirkan orang lain. Nah, itu man of feeling. Nah, Ahmad Dahlan itu man of action. Ahmad Dahlan itu tidak banyak bicara. Ahmad Dahlan itu kalau pidato datar saja dan gak panjang. Pendiri Muhammadiyah itu. Ahmad Dahlan itu sedikit bicara banyak kerja. Nah, Ahmad Dahlan itu tidak pernah pidato panjang-panjang. Wahai sekalian umat Islam, rahimakumullah. Mencari ilmu pengetahuan itu wajib bagi muslim laki-laki dan perempuan. Lalu mendalil tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Carilah ilmu, orang Islam tidak boleh bodoh. Orang Islam harus pintar. Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Atau Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan lebih tinggi beberapa derajat. Tidak ada tulisannya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan lebih tinggi beberapa derajat. Ahmad Dahlan bukan kiai yang senangnya menyeru-nyerukan orang untuk mencari ilmu. Tetapi Ahmad Dahlan langsung membuat sekolahan. Ayo cari ilmu, masuk sini. Sekolah. Nah, itu Ahmad Dahlan. Sedikit bicara, banyak kerja. Saudara sekalian, jadi orang Islam itu harus kuat, harus sehat. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, yang dhaif. Orang Islam itu harus kuat, badannya kuat, sehat, nggak sakit-sakitan, sedikit-sedikit masuk angin, sedikit-sedikit mencret. Nah, saya gitu. Tapi Ahmad Dahlan mendirikan rumah sakit PKO Muhammadiyah. Itu Ahmad Dahlan. Dia tidak bilang generasi muda ini harus kita bina, lalu mengadakan seminar tentang pembinaan generasi muda. Anak-anak muda ini pelanjut estafet pembangunan. Anak-anak muda Islam ini pelanjut estafet perjuangan umat Islam. Ayo kita bina anak-anak muda. Saudara sekalian, binalah anak-anak muda. Pengurus cabang Muhammadiyah Pekalongan Timur, bina, bimbing anak-anak muda. Ahmad Dahlan enggak melakukan itu. Tapi langsung dia mendirikan Hizbul Wathan. Konkret. Tentu dia berpikir, tapi pikirannya tidak dipidatokan kemana-mana, panjang-panjang. Ya Ahmad Dahlan dulu itu begitu. Amal, konkret. Dia buat Hizbul Wathan. Hizbul Wathan itu kepanduan Muhammadiyah. Itu membina anak-anak muda supaya badannya sehat, berdisiplin, jadi pejuang, cinta tanah air, cinta agama. Itu Hizbul Wathan. Diajari keterampilan. Itu Ahmad Dahlan.
Didirikan tahun 1918, bayangkan sekalian. Oh, jadi pimpinan Muhammadiyah waktu Pak Dahlan itu sedikit bicara, banyak kerja. Kalau pimpinan Muhammadiyah sekarang banyak bicara, sedikit kerja. Mungkin ya tuh ya. Jadi panas ya. Pekalongan, pantai soalnya Pantura ya. Pantura. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu Ahmad Dahlan. Ini pidato di alun-alun itu seperti itu. Itu Master Muhammad Rom waktu kecil, waktu remaja datang ke alun-alun mendengarkan itu, lalu dia menulis tulisan pengalaman dia tentang itu semua. Nah, itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka pada tahun 1961 Ahmad Dahlan itu sudah meninggal, ya. Ahmad Dahlan sudah meninggal tahun 61, udah merdeka ini. Pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan presiden mengangkat Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi pahlawan nasional. Kepresnya itu nomor 657 tertanggal 27 Desember 1961. Ahmad Dahlan diangkat jadi pahlawan nasional. Istrinya Nyai Dahlan juga diangkat jadi pahlawan nasional. Jadi orang Indonesia yang suami istri menjadi pahlawan nasional itu hanya Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan. Orang Muhammadiyah nggak tepuk tangan ya. Di masjid soalnya ya, oke. Di masjid, ya. Hebat. Pertama itu suami istri jadi pahlawan nasional. Nah, mengapa Ahmad Dahlan itu diangkat menjadi pahlawan nasional? Dalam konsideran di Kepres itu, konsideran itu berisi alasan, menimbang, mengingat, memperhatikan, itu namanya konsideran. Jadi kalau ada SK atau surat keputusan itu mesti ada menimbang, membaca, menimbang, memperhatikan, titik 2, 1. Itu maksudnya mengapa kok Dahlan itu diangkat jadi pahlawan nasional. Itu ada 4 alasannya. 1, alasan yang pertama, Ahmad Dahlan telah memberikan kepeloporan bagi kebangunan umat Islam dan bangsa Indonesia untuk menyadari bahwa dirinya menjadi bangsa yang terjajah dan oleh karena itu harus belajar dan berbuat. Hafal saya karena memang menghafalkan, gitu kan. Ya, Ahmad Dahlan itu diangkat jadi pahlawan nasional karena memberikan kepeloporan bagi kebangunan umat Islam dan bangsa Indonesia. Dia mempelopori supaya umat Islam itu bangun. Umat Islam itu bangun, ayo bangun. Harus bangun menguasai ilmu pengetahuan, maka Ahmad Dahlan mendirikan sekolah. Itu zaman penjajahan Belanda. Ahmad Dahlan mendirikan sekolah karena yang membuat umat Islam itu tidak bangun, tidak kuat, sering dipinteri oleh orang lain. Dipinteri itu apa maksudnya? Dikadalin oleh orang lain kalau bahasa anak muda, atau diplekoto. Ya. Umat Islam itu sering diplekoto oleh orang lain, diperalat, dimanfaatkan suaranya. Itu ya pokoknya dipinteri itu tadi, diakali oleh orang lain, itu karena umat Islam bodoh. Umat Islam Indonesia bodoh, diakali Belanda waktu penjajahan, setelah merdeka diakali oleh golongan lain karena nggak pinter, dihapusi dengan survei-survei, ya, ngalor di apa itu, ya pokoknya seperti itu.
Maka Ahmad Dahlan memberikan kepeloporan bagi kebangunan umat Islam. Bangun, bangun. Kenapa umat Islam ini miskin? Karena kalah ilmu pengetahuan. Golongan lain sekolahnya sudah sampai Eropa, sampai Amerika, belajar bisnis, belajar finance, sehingga otaknya penuh dengan ilmu caranya berbisnis dan ilmu keuangan, tangannya terampil. Umat Islam tidak. Maka Ahmad Dahlan memberikan kepeloporan. Belajar, biar kamu ngerti bahwa kamu itu dijajah. Kalau enggak sekolah, enggak punya ilmu pengetahuan, enggak ngerti kalau dijajah. Itu maksudnya. Jadi memberikan kepeloporan bagi kebangunan umat Islam bahwa dirinya menjadi orang yang terjajah dan karena itu harus belajar dan berbuat. Ahmad Dahlan mempelopori pendidikan. Bahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tujuan membuat negara Republik Indonesia itu cuma 4. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian, keadilan sosial, dan kemerdekaan. Ya, berdasarkan kemerdekaan, keadilan sosial. Nah, itu 4 ya. Pokoknya intinya ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu yang satu, itu usulan Muhammadiyah. Apa itu? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Wah, keren kan. Ya, Ahmad Dahlan itu keren, pendiri Muhammadiyah itu. Ya. Mencerdaskan supaya cerdas. Kalau orang itu cerdas, ilmunya banyak, dia akan ngerti berbagai perkembangan dan kemudian menjadi umat yang kuat. Umat yang kuat. Al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Ahmad Dahlan itu ingin menjadikan umat Islam itu kuat. Kuat ya fisiknya, sehat, enggak ngantuan. Ya. Enggak ngantuan, udah ngantuan, lemes, ngeces lagi. Nah, enggak, tapi kuat. Bangun pagi kuat. Ya. Jangan terlambat tidur sedikit saja sudah keroan. Itu enggak kuat. Orang Islam, ada Muhammadiyah kuat, fisiknya kuat, maka olahraga, jalan pagi, habis subuh jalan 2,5 atau 3 kilometer biar keringatan. Makannya sehat, hidupnya sehat, pola hidupnya sehat, makannya yang halal dan thayyibat biar sehat badannya, jangan kebanyakan kolesterol, trigliserid, asam urat. Nah, itu namanya orang sehat. Fisiknya kuat, lalu non fisiknya kuat, imannya kuat, takwanya kuat, ilmu pengetahuannya kuat. Maka Islam itu sangat mendorong umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan. Keluarga Muhammadiyah itu harus keluarga berilmu pengetahuan. Putra putrinya keluarga Muhammadiyah itu harus sekolahnya yang tinggi, kalau perlu sampai ke luar negeri. Kalau mau jadi ulama ya sampai belajar ke Al-Azhar University. Orang Pekalongan berapa yang di Al-Azhar? Anak panti 1. Terus? Nah, berapa yang belajar di Universitas Islam Madinah? Di Universitas Ummul Qura? Anak-anak Muhammadiyah harus berani sekolah ke luar negeri, masih kecil. Lulus SMA, lulus aliyah berani keluar. Maka dididik anak-anak Muhammadiyah itu jadi anak yang berpemberani, mandiri, supaya hebat. Atau belajar ilmu umum sampai ke Amerika, ke Eropa, ke Australia. Keluarga Muhammadiyah itu harus keluarga yang sederhana tapi menyekolahkan anaknya tinggi, kuat, supaya jadi kuat. Karena yang penting itu kuat, ya. Kuat jasmani, fisik,
kuat rohani, iman, takwa, ilmu pengetahuan, kebudayaan, peradaban, ya, itu yang penting. Sebetulnya nggak perlu banyak-banyak, yang penting kuat. Nabi tidak mengatakan banyaklah kamu supaya kamu ditakuti orang, enggak. Tetapi kuat. Dulu Nabi kalau berperang, tentara atau laskar atau pasukan yang dipimpin Nabi itu jumlahnya jauh lebih sedikit daripada lawan-lawannya. Pada waktu perang Badar, pasukan Nabi jumlahnya berapa? 296. Enggak nyampe 300. Lawannya 1000. Waktu perang Uhud, lawannya 3000, pasukan Nabi 1000. Hampir setiap terjadi peperangan, tentara atau pasukan yang dipimpin Nabi itu jumlahnya hanya sepertiga dari lawannya. Ketika terjadi perang Mut'ah, perang Tabuk, perang Khandak, perang Hunain, bukan perang Hunain, perang Khandak itu perang Parit dan sebagainya, itu pasukan Nabi selalu lebih sedikit. Tapi Nabi selalu menang. Sedikit tapi menang. Karena kuat. Untuk apa banyak tapi pelongah-pelongoh? Bahasa Pekalongannya pelongah-pelongoh itu apa? Sama, pelongah-pelongoh. Jadi sedikit tapi kuat. Nabi Muhammad dalam Islam jumlah yang banyak tidak pernah bisa dijadikan jaminan sebagai akan menang. Bahkan dalam kitab suci Al-Quran dikatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak terjadi kelompok yang fi'atin qalilatin. Fi'ah itu golongan atau kelompok, qalilatin qalil, sedikit. Sedikit itu bahasa Jawanya sithik. Sethithik. Bahasa Indonesianya sedikit. Bahasa Inggrisnya minority. Bahasa Indonesianya minority itu menjadi minoritas. Ghalabat mengalahkan, fi'atan kathirotan. Fi'ah tadi sudah golongan, kathirotan kathiroh. Kasir itu banyak. Akeh. Apa bahasa Pekalongannya akeh. Umpu-umpuan. Jadi ayat itu tadi mengatakan betapa banyak terjadi, artinya sering loh, gitu loh, sering loh, asring sanget kelompok ingkang minoritas ngawonaken kelompok ingkang mayoritas biidznillah atas izin Allah. Itu Al-Quran. Cari saja ibu-ibu, cari dalam Al-Quran ada ayat itu. Kalau nggak percaya buka Al-Quran dari depan sampai akhir, di tengah-tengah pasti ketemu itu. Ya. Kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirotan biidznillah. Jadi orang Muhammadiyah itu juga nggak harus banyak-banyak. Tapi kalau banyak ya syukur gitu loh. Tapi sebetulnya nggak harus banyak-banyak. Ya di Pekalongannya segini ini aja. Tapi kuat, kreatif, gigih, pede. Pede itu apa artinya? Percaya diri. Daripada banyak pelongah-pelongoh. Diajak kerja nggak mau, sakit-sakitan. Sukanya mencaci orang lagi. Nyalah-nyalain orang lain. Wah, untuk apa? Ini kelompok yang kreatif. Pede. Nabi Muhammad itu pede loh Bapak sekalian. Waktu di Makkah Nabi 13 tahun berdakwah, pengikutnya yang masuk Islam itu enggak mencapai 200 orang. Lalu hijrah ke Madinah. Di Madinah dia minoritas lagi. Karena orang Arab banyak kabilah di situ, Najran dan sebagainya. Nabi ini dari Quraisy. Di Yastrib itu minoritas,
Orang Arab yang lain jauh lebih banyak. Bahkan ada lebih banyak lagi orang Nasrani. Banyak, lebih banyak daripada orang Islam waktu itu yang cuma 300-an kurang sedikit. Yang dari Nabi itu sekitar hampir 200, yang orang Yastrib yang sudah masuk Islam sekitar 100. Mereka yang melakukan penandatanganan Baiatul Aqabah. Baiatul Aqabah 1, Baiatul Aqabah 2. Itu orang Yastrib bersumpah, kami akan lindungi nyawamu Muhammad. Orang tidak akan bisa menyentuh nyawamu sebelum nyawaku hilang. Kira-kira kesimpulannya kalau perjanjian Baitul Aqabah itu seperti itu. Maka Nabi tersiksa di Makkah, lalu minoritas, karena yang masuk Islam baru ratusan, pindah ke Yastrib, lebih minoritas lagi, sukunya enggak Quraisy. Orang yang beragama Nasrani lebih besar. Bahkan orang yang beragama Yahudi lebih besar lagi jumlahnya. Ada 3 bani besar di Yastrib, itu bani yang menganut Yahudi, orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Itu jumlahnya besar, kaya lagi. Karena kebanyakan orang Yahudi itu jadi pedagang, kayak orang Pekalongan. Pedagang, menguasai ekonomi. Mungkin kalau di Indonesia itu seperti saudara-saudara kita keturunan Tionghoa. Jadi menguasai ekonomi. Nabi minoritas, tapi Nabi pede. Dia kecil jumlahnya tapi pede, sedikit demi sedikit dia memimpin orang Yastrib. Sedikit demi sedikit diajak membuat perjanjian, persatuan, saling melindungi, saling mempertahankan kota Yastrib kalau ada serangan dari luar. Jadilah namanya perjanjian Madinah atau piagam Madinah. Ya, itu Misak Madinah. Coba, minoritas tapi bisa menggalang persatuan dan memimpin persatuan itu. Pede Nabi Muhammad itu orangnya, percaya dirinya tinggi. Bahkan kemudian akhirnya memimpin, semakin banyak yang masuk Islam, sampai kemudian orang-orang Yahudi ini iri hati, dengki, lalu bersekongkol dengan musuh untuk membunuh Rasulullah. Karena dia bersekongkol mengingkari perjanjian itu, perjanjian Misak Madinah, lalu diusir oleh Nabi. Wah, coba, pede banget kan? Pendatang dari Makkah ke Yastrib, bahkan kemudian menjadi kepala negara. Wah, pede, nggak banyak jumlahnya. Jadi waktu perang-perang itu juga sepertiga. Bahkan pernah Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad ketika jumlahnya besar, perang malah kalah. Yaitu terjadi dalam perang Hunain namanya, perang Hunain. Perang Hunain itu kalau perang itu dibagi menjadi 4, itu 3/4 Nabi kalah. Baru 1/4 terakhir kemudian menang setelah korban jatuh sangat banyak. Tentara Nabi sangat banyak karena itu terjadi setelah Fathu Makkah, setelah penaklukan Makkah. Setelah Fathu Makkah terjadi perang Hunain, itu tentara Nabi berjumlah 14.000. Tentara lawannya cuma 4.000 di lembah Hunain. Saking pentingnya perang Hunain itu untuk jadi pelajaran bagi umat Islam sampai diabadikan dalam kitab suci Al-Quran. Allah bersabda begini, berfirman begini dalam Al-Quran. Laqad nasarakumu wahu fi mawatina kathirah wa yauma hunainin it a'jabatkum kasratukum walam tughni ankum syai'a. Ada kelanjutannya, ya. Sungguh Allah sudah memberikan pertolongan kepadamu Muhammad di berbagai medan peperangan. Wa yauma hunainin, dan ingatlah ketika terjadi perang Hunain. It a'jabatkum kasratukum, ketika kamu takjub pada jumlahmu yang besar. Walam tukni angkum syai'a, ternyata jumlahmu yang besar itu tidak membawa manfaat apapun. Bahkan kamu kemudian merasa sesak, lari terbirit-birit, dikejar-kejar oleh musuhmu. Mudbirin,
Ya. Padahal jumlahnya besar. Jumlahnya besar. Tapi kemudian kalah. Jadi jumlah itu tidak menjamin kemenangan. Takjub waktu berangkat ke Hunain untuk perang itu, pasukan-pasukan Islam saling berbisik di antara mereka. Wow, kira-kira gitu. Wow, kita pasti menang. Wong perang jumlahnya kita waktu kemarin jumlahnya kita sepertiga saja menang, apalagi ini 2 kali lipat lebih dari lawan kita. Oh, kalau biasanya perangnya setengah hari, ini kira-kira 30 menit. Suwe mijet woing ranti. Wah, bahasa Jawanya gitu. Suwe mijet woing ranti kecil gitu. Dia kagum, takjub, mengagung-agungkan jumlahnya yang besar. Tapi ternyata kemudian korbannya banyak, yang mati banyak, baru kemudian terakhir Rasulullah menang, tapi korbannya sangat banyak. Jadi kemenangan yang dibayar dengan harga yang sangat mahal. Karena takjub pada jumlahnya. Itu pelan-pelan aja ya. Itu mirip dengan umat Islam Indonesia. Oke, Bapak Ibu sekalian. Itu mirip dengan umat Islam Indonesia. Takjub jumlahnya besar, 90%. Mesti menang mayoritas kok. Tapi ternyata apakah menang? No. Ekonomi yang menguasai malah yang minoritas. Ilmu pengetahuan banyak yang orang minoritas, yang pintar-pintar, sekolahnya sampai di mana-mana. Yang kemudian menguasai perdagangan, menguasai lembaga survei, menguasai media, politik. Ya. Padahal jumlahnya banyak. Itu sudah diingatkan dalam kitab suci Al-Quran. Maka dari itu kita harus kuat. Jamaah Masjid Darul Iman menjadi pelopor penguatan umat Islam. Jamaah masjid ini pendidikan anak-anaknya bagus-bagus. Nggak perlu hidupnya mewah-mewah, rumahnya bagus-bagus, besar-besar, mobilnya top-top, tapi anaknya nggak disekolahkan. Itu namanya tidak mau investasi masa depan bagi kemajuan umat Islam. Anak-anak dididik belajar supaya keluarga Muhammadiyah, khususnya umat Islam pada umumnya, tidak kekurangan ulama. Sekolahkan yang tinggi sampai Azhar, sampai Al-Azhar, sampai Universitas Islam Madinah, sampai Makkah. Gak akan kekurangan ulama. Gak perlu pengajuan akad pagi saja mengundang dari Jakarta, jauh. Pekalongan sendiri sudah ada lulusan Azhar. Bayangkan kalau semua seperti itu, di Tegal begitu, di Batang begitu, di Kendal begitu, di Semarang begitu. Wah, hebat. Mestinya Pekalongan itu punya orang ulama ya, kalau ini sekelasnya, kalau Muhammadiyah Buya Yunahar Ilyas atau Quraisy Shihab atau siapa? Ustadz Abdul Somad. Nah, misalnya gitu kan? Ya, harus banyak seperti itu, kuat. Yang bukan hanya berpidato, kemudian pergi pulang, tapi setelah berpidato membimbing, membina umat Islam ini di tempatnya, hidup sehari-hari berinteraksi agar kuat. Kuat ini penting Bapak sekalian. Kalau tidak kuat kita akan dimakan dan habis pada masa-masa yang akan datang. Hanya jumlahnya yang banyak. Dan jumlah tidak menjamin kemenangan itu. Maka dari itu kita perlu berjamaah. Berjamaah itu apa artinya? Berorganisasi. Supaya kuat. Rasulullah bersabda, "Alaikum bil jamaah." Hendaknya kalian berjamaah. Hendaknya kalian berorganisasi. Kamu bisa sendirian membangun masjid, bisa. Tetapi lebih baik lagi kamu membangun masjid secara berorganisasi. Kamu sendirian bisa membuat TK, membuat sekolahan. Tetapi lebih baik kamu membangun sekolahan dengan berorganisasi. Agar kalau kamu nanti meninggal,
Ada yang melanjutkan, lumintu, ada yang mengembangkan. Tapi kalau kamu membangun sendirian, kamu meninggal, kalau anakmu mau melanjutkan dan memelihara, melestarikan. Kalau tidak, mati itu. Kamu sendirian bisa membuat klinik, membangun rumah sakit, tetapi lebih baik kamu membangun rumah sakit dengan berorganisasi agar ada kelanjutannya. Maka alaikum bil jamaah. Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah itu di atas tangannya jamaah. Maksudnya di atas tangannya kelompok yang terorganisasi dengan baik. Maka berorganisasi itu penting. Berorganisasi itu penting. Bahkan ada ungkapan dalam bahasa Arab, al-haqqu bila nidomin yaghlibuhul batilu binidom. Kebenaran yang tidak terorganisasi, al-haqqu bila nidom yaghlibuhul batilu binidom, akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisasi. Wah, kebatilan terorganisasi, maling tapi berorganisasi. Iya, koruptor tapi berorganisasi, kalah KPK. Terorganisasi dia membuat itu. Orangnya sedikit, terorganisasi dengan baik, bisa menang pemilu, bisa menang pilkada. Karena meskipun jumlahnya minoritas kecil, tapi terorganisasi, bisa mengatur segala sesuatunya, mengatur opini publik, buat survei, oh yang menang ini, yang jumlahnya besar tapi tidak terorganisasi, ngalor ngidul, sing kidul melayu ngalor, sing ngalor melayu ngidul, sing ngetan melayu ngulon, sing kulon melayu ngetan, tidak terorganisasi, maka kalah. Maka al-haqqu bila nidom yaghlibuhul batil bin nidom. Itu pentingnya berorganisasi. Sholat sendirian boleh, bisa, tetapi diperintahkan berjamaah. Sama dengan tadi, berjuang menegakkan keadilan bisa sendirian, tapi bisa jadi kalau sendirian itu bisa ngawur, baru beberapa bulan sudah ditangkap. Tapi kalau berorganisasi semuanya sistematis, terorganisasi. Karena kalau sudah terorganisasi itu, maka akan menjadi modal bagi kemenangan. Well organized, terorganisasi dengan baik. Well trained, dilatih dengan baik. Jadi Mubalik Muhammadiyah berorganisasi, bergabung di majelis tabligh, itu namanya well organized, well trained. Setiap bulan disegarkan pengetahuannya, di training bagaimana strategi berdakwah, bertabligh yang baik, dibelikan buku supaya bahannya banyak, ya. Namanya well trained. Lalu yang ketiga, well equipped, diberi peralatan yang baik. Wah, jadi Mubalik Muhammadiyah kalau tabligh diantar oleh mobil majelis tabligh. Majelis tabligh pimpinan cabang Muhammadiyah Pekalongan Timur. Wah, mobilnya Fortuner. Wah, gitu kan. Ya kalau nggak Fortuner, Innova. Kalau nggak Innova ya Avanza. Oh, tadi malam saya dijemput ke Semarang pakai Avanza. Pakai Avanza. Wah, gitu kan. Jadi keren. Terorganisasi dengan baik. Gitu. Menyantuni anak-anak yatim, terorganisasi dengan baik. Punya panti asuhan. Seorang sendiri bisa buat panti asuhan, tapi tidak akan lumintu. Lumintu itu kalau terorganisasi dengan baik. Nah, sekarang ini Bapak-Ibu sekalian, sebagai penutup dari pengajian saya, umat Islam belum terorganisasi dengan baik.
Yang kedua, masih banyak yang belum mau berorganisasi. Kenapa masih banyak yang belum mau berorganisasi? Karena yang pertama, mereka belum sadar bahwa berorganisasi itu penting supaya barisan umat Islam itu kuat. Yang kedua, para pimpinan organisasi belum bisa membuktikan bahwa berorganisasi itu penting. Nah, kita itu belum bisa membuktikan kepada umat bahwa berorganisasi itu penting dan strategis. Maka hebat ibu-ibu sini bergabung dalam Aisyah. Ya Bu ya. Aisyah yang masih muda-muda, Nasihatul Aisyah. Wah, duduknya di mana Nasihatul Aisyah? Oh, di belakang. Ya. Saya doakan mudah-mudahan segera mendapatkan jodoh yang baik. Nah, gitu kan. Nasihatul Aisyah. Yang anak-anak muda bergabung di Pemuda Muhammadiyah, yang remaja di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Wah. Yang agak dewasa dan badan yang kekar-kekar di Kokam. Wah, saya tadi lihat dari pintu gerbang Kokam. Wih, padahal belum sarapan, tapi gagah. Wah, supaya aman, mengamankan warga Muhammadiyah. Jangan sampai pengajiannya dibubarkan oleh orang yang tidak punya toleransi pada kelompok yang lain. Itu berorganisasi penting. Maka harus hidupkan. Karena berorganisasi maka semuanya menjadi ringan, gembira. Sehingga kita bermuhammadiyah itu gembira, berislam itu gembira. Jangan sedih, jangan susah. La tahzan, jangan sedih. Wong berislam kok sedih, bermuhammadiyah kok sedih, gembira. Wah, minggu pagi pengajian, ya 3 bulan atau 4 bulan sekali kita rekreasi bersama-sama. Begitu kemana? Ke Bandungan, atau kemana? Guci, atau mau lebih jauh lagi ke Kaliurang. Kurang jauh ke Batam, kurang jauh lagi ke Singapura, lebih jauh lagi sekalian umroh. Jadi ke umroh sekaligus ke Turki atau ke Mesir, atau jalan-jalan dulu di Paris terus kemudian pulangnya umroh. Wah, senang. Gitu. Disesuaikan saja dengan kemampuan. Kalau nggak mampu biayanya jauh-jauh, yang deket-deket tapi gembira, sehingga kompak rukun. Wow, itu caranya. Jadi pimpinan cabang Muhammadiyah kegiatannya jangan pengajian saja. Pengajian penting, tapi jangan pengajian saja. Kadang-kadang kita jalan ke Guci sambil ngobrol-ngobrol, gimana ide-ide akan berjalan. Gembira Muhammadiyah, kompak, rukun, akrab, hangat. Nah, yang kurang di umat Islam itu rasa akrab, hangat. Ini penting, membicarakan banyak hal. Jadi kalau membicarakan hal yang penting tidak harus khusus, bisa sambil jalan-jalan ke yang Batang ke sana itu Pagilaran. Wah, jalan-jalan di kebun teh Pagilaran. Sampai di situ ngomong, gimana ya ini ya soal pemilihan wali kota, soal pemilihan gubernur. Santai-santai begitu, gembira, kompak. Nah, bermuhammadiyah seperti itu. Infak gembira. Ya. Infak gembira. Ada kotak keliling dimasukin dengan gembira. Gak usah terlalu rahasia, ditutup-tutupin tangan. Masukin aja, biasa aja. 100.000 masukin. Ya, ternyata ditutupi karena yang dimasukkan 2.000. Gitu kan. Ya, gembira saja, biasa aja. Saya punyanya 2.000, urusanku. Kamu kok ngitung-ngitung infak orang lain, gitu kan? Urusanmu apa? Saya sendiri yang bisa ngukur-ngukur. Saya 100.000. Ini juga bukan untuk gagah-gagahan. Oh, karena saya mampu 100 kok. Gitu.
Kamu nggak mampu 100, ya sudah itu aja 5.000. Gitu ya. Ya itu gembira. Apa-apa gembira. Di Muhammadiyah itu gembira. Muhammadiyah itu juga alam pikirnya luas. Nggak gampang menjudge orang lain. Itu Muhammadiyah. Nggak gampang menjudge orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain. Nggak. Orang Muhammadiyah nggak gampang. Muhammadiyah itu dakwah. Dakwah itu mengajak dengan bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah ke jalan Allah dengan hikmah. Bijaksana. Muhammadiyah nggak pernah mengajarkan membenci golongan lain. No. Dakwah kok membenci? Nggak boleh. Menyalah-nyalahkan nggak boleh. Beginilah Muhammadiyah. Dasar-dasarnya ada, tapi tidak menyalah-nyalahkan yang lain, mengolok-olok yang lain, apalagi membenci yang lain. Oh, nggak ada Muhammadiyah itu. Oh, kerennya kan di situ, sehingga menciptakan ukhuwah Islamiyah. Oh, itu, Bapak Ibu sekalian, nah, itu sangat penting bagi kita sekalian. Maka pengajian ini bukan hanya untuk mencari ilmu agama, menambah kepengetahuan dan wawasan, tetapi juga untuk silaturahim, mengeratkan hubungan di antara kita. Nah, itu sangat penting. Di PP Muhammadiyah, sejak saya menjadi wakil sekretaris PP Muhammadiyah dulu, waktu ketuanya Pak Syafi'i Ma'arif, saya mengadakan pengajian di PP Muhammadiyah sebulan sekali. Pengajiannya kadang-kadang yang pidato 4 orang, 5 orang, 1 orang pidato 15 menit. Memang nawaitunya lebih banyak untuk silaturahim. Kalau cari ilmu nanti khusus ya. Ini silaturahim. 1 bulan sekali. Rame. Sekarang kan disiarkan langsung di TV-mu. Itu silaturahim sangat penting. Ini pengajian-pengajian semacam ini sangat penting untuk mengeratkan silaturahim. Jam 6 mulai, jam 7 selesai, nanti jam 9 bisa menghadiri undangan perkawinan saudara-saudara kita. Jagong. Itu. Ya, ini sangat penting agar hidup ya, masjid-masjid kita hidup dengan sebaik-baiknya, organisasi hidup. Supaya jangan jadi organisasi kok sepi-sepi saja. Ya, tetapi hidup. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan secara umum membawa manfaat bagi kita untuk semakin kuat, semakin maju, dan insya Allah dengan maju itulah kita akan memperoleh kemenangan sebagai respon pada seruan hayya 'alal falah. Ayo kita capai kemenangan, kita capai kebahagiaan bersama-sama. Lebih kurangnya mohon maaf, pas 1 jam, tadi mulainya jam 6 5 menit, sekarang jam 7 5 menit. Masih ada dibuka tanya jawab? 1-2 ya, 1-2 supaya jam 7.15 TET sudah selesai. Jadi pengajian kita 1 jam 10 menit. Nah, silahkan. Silahkan dari Bapak Ibu. Kalau ada, itu Pak ya, kalau ada. Dari Bapak tidak ada, dari Ibu tidak ada Mas Ustaz. Kelihatannya sudah paham semua. Sudah. Ya. Baiklah. Moga bareng ada sebelah. Lebih kurangnya mohon maaf, mudah-mudahan ada bermanfaat. Saya segera minta pamit juga. Saya mau menuju Tegal. Jadi jam 10 ada acara di PDM Tegal. Kemarin saya dari Surabaya, ya ada acara di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, malam terbang ke Semarang, kemudian ke Pekalongan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu,
sekalian juga senantiasa diberikan kesehatan, keluarganya sehat semua, usahanya berkembang dengan baik. Mudah-mudahan dari jamaah pengajian ini nanti akan lahir konglomerat besar. Nah, di negeri kita ini dari Pekalongan. Orang Pekalongan ini banyak sekali yang jadi pedagang. Ada Mas Sutrisno Bakhir dan kawan-kawan. Itu banyak sekali. Ibu-ibu, doakan saya sehat. Ibu-ibu juga saya doakan sehat, panjang umur, bahagia, bisa ngomong anak cucu. Ibu-ibu yang bisnis usahanya makin besar, saya doakan yang utangnya banyak, yang ngutangi lupa, maksudnya bisa melunasi, dan usaha kita berhasil sehingga kita menjadi umat Islam yang kuat. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.